Rasul diutus, Ya. Nabi Muhammad diutus ini untuk menjelaskan Ya. termasuk misalnya Ustaz, praktik ibadah di dalamnya. Ya. Nah, kalau misalnya ke ibadah kan biasanya perbedaannya itu ke mazhab Ustaz. Mazhabnya begitu. Perbedaan Perbedaan kemana tadi? fikihnya, pemahaman dalam mengamalkan sesuatu. Misalnya cara berwudu sudah berbeda. Nah, ya. Kunut atau tidak kunut kan begitu Ustaz biasanya. Ya, itu yang biasa disebut perbedaan mazhab ya. Iya. Iya. Maksudnya Ustadz ini pemahamannya ke sana ini, itu yang biasa memberikan corak pengamalan yang berbeda. Ini terkadang juga Ustadz kan bukan ke agama ABCD itu Ustadz, tetapi larinya ke mazhab 1, 2, 3, 4 ini. Kede saja. Ya, jadi ini juga Ustadz akan muncul bahwa pasti ada yang harus lebih betul-betul mendekatkan kepada contoh. Kenapa? Kalau tidak Ustadz juga kan pasti akan timbulnya keraguan, gitu Ustadz. Nah, kira-kira di posisi ini, kalau hanya melepaskan misalnya Ustadz ya, kalau hanya melepaskan bahwa wah itu pemahamannya silahkan begini silahkan, tetapi ditemukan di empat mazhab ini tidak ada Ustadz, misalnya berwudu asal-asal, padahal kan ada mau ke intinya juga ini ya, kemana itu Ustadz? Ya betul. Oke ya, jadi kita bersyukur diutus Rasul Muhammad untuk memberikan contoh-contoh ibadah. Cuma kalau saya garis bawahi dulu, sholat, puasa, zakat, dan haji itu sejatinya itu belum dikatakan ibadah, ya Pak Sudirman. Yang disebut dengan ibadah itu ketika teraplikasi tugas kehalifan kita di alam ini, baik kepada sesama manusia, kepada lingkungan maupun ya sekitarnya, lingkungan sekitar. Maksudnya ketika menyatakan asma Allah itu, menyatakan nama-nama baiknya Allah, ya, membawa nama Allah, kita menghilangkan nama diri kita, baru kita dikatakan kita beribadah kepada Allah. Adapun masalah sholat, puasa, zakat, haji itu semua pengolahan, cara mengolah diri kita untuk bisa mengabdi kepada Allah. Artinya orang yang ibadahnya bagus itu adalah orang yang sholatnya bagus. Orang yang ibadahnya bagus itu orang yang puasanya bagus. Ya. Jadi untuk bisa mendapatkan ibadah yang bagus, supaya ibadah kita untuk menyatakan asma Allah itu betul-betul mengabdi kepada Allah, maka perbaiki sholatmu, perbaiki zakat, bayar zakatmu, rajin puasamu, naikkan ibadah haji. Itu yang bisa mengolah dirimu, karena dengan pengolahan dirimu ini berakibat kita angkat diri kita sendiri kepada derajat yang lebih tinggi. Sesudah itu akan nampak pada aplikasi ibadah. Jadi ibadah itu adalah ketika kita mengabdikan tugas kita sebagai hamba, sebagai dalam tanda kutip sebagai budaknya Tuhan, untuk menyatakan, untuk mengganti pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Tanda kutip semua ini, bahasa-bahasa ini sulit dikatakan seperti itu. Mudah-mudahan tidak salah paham. Alhamdulillah paham Ustaz. Ya baik. Kemudian tentang praktik pengolahan diri ini, sebelum Nabi datang, sebelum Muhammad datang, itu sudah banyak orang melakukan teknik pengolahan diri. Ya, ada yang masuk ke gua-gua, bersemedi, ada yang bertafakur di mana gitu untuk memperbaiki dirinya. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi, ini yang paling cepat untuk mendapatkan pengolahan diri itu. Dengan metode sholat yang kita lakukan seperti itu, wah, ternyata ini menggerakkan seluruh, bukan hanya jasad kita yang bergerak, tetapi seluruh alam semesta ditundukkan pada saat kita melaksanakan sholat itu. Ya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, tentang perbedaan-perbedaan
mazhab dari beberapa ulama yang mengajarkan tentang praktik-praktik sholat, praktik wudhu dan sebagainya. Sejatinya kita tidak mengikuti mazhab, kita tidak mengikuti pendapat ulama. Kita ini mengikuti Rasul, ya. Selalu di pikiran kita itu saya ikuti Rasul. Kepada siapapun hadis itu keluar, saya tidak melihat golongannya golongan apa. Yang jelas dia sampaikan ini hadis Nabi. Kalau hadis Nabi ini berarti Nabi yang katakan. Adapun terjadi perbedaan, mungkin ada yang beberapa orang melihat Nabi dalam keadaan yang berbeda, maka itu semua benar. Yang jelas dia dari Nabi. Nah, apa yang kita lakukan? Kita pilih yang terbaik. Jadi ketika kita memilih yang terbaik, bukan saya katakan saya ikut mazhab ini atau saya ikuti ulama ini. Tidak, saya mengikuti Nabi, saya mengikuti Rasul. Ya, ulama-ulama tadi atau yang kita sebut orang-orang pintar tadi yang menyampaikan kepada kita, itulah wakil Allah. Wakil Allah yang khalifah Allah yang ditugaskan untuk memberi petunjuk kepada kita tentang cara-cara itu. Jadi lepaskan dulu yang mengikuti selain daripada Allah dan Rasulnya. Lepaskan dulu orang-orang ini. Jangan ada nama-nama ini. Ya. Kalau memang hadis Nabi dia angkat, ya katakan inilah hadis Nabi. Serahkan kepada ahli hadis. Ya. Kan ahli hadis itu yang menjelaskan tentang hadis begini-begini. Ketika ada penjelasan tentang hadis, ambil hadisnya. Jangan ambil ini yang menjelaskan ini dari golongan si ini. Tidak usah itu. Tidak usah ambil itu. Ambil hadisnya, ambil ayatnya. Dan kembalikan semua kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika kita melakukan hal itu, kembalikan tawakal itu Allah. Hanya Allah, karena inilah yang saya terima. Jadi ketika ditanya tentang pengetahuan itu, hendaklah kita pikirkan sendiri. Ya. Pikirkan dulu, simak baik-baik, kira-kira seperti inikah? Seperti inilah kira-kira ini. Selalu minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, saya bingung. Ya Allah, saya bingung. Ya. Maka ada ayat mengatakan, wajadaka dhalan fahada. Aku temukan kamu dalam keadaan bingung. Aku temukan kamu dalam keadaan sesat. Fahada. Aku beri kamu petunjuk. Ya. Jadi sejatinya kita ini, setelah kita memahami bahwa manusia ini satu diri, maka hendaklah kita tinggalkan golongan-golongan seperti tadi. Jangan lagi ada golongan-golongan. Apalagi dalam agama ini, mengatasnamakan agama baru ada golongan. Ya. Karena agama ini tugasnya mempersatukan semua golongan-golongan yang telah ada. Yang telah ada itu yang dimaksud itu adalah ketika Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, lalu dijadikan berbagai suku bangsa. Ya. Lalu turun ad-din. Perhatikan itu, kalau kita kembali ke skema surat An-Nisa ayat 1, surah 4 ayat 1. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, itu sebelah kiri itu dia. Dia tugasnya untuk membentuk jasad. Sama ketika dia katakan, aku menciptakan manusia dari tanah, sama. Aku menciptakan manusia dari saripati tanah, sama. Aku menciptakan manusia dari air mani, sama. Itu larinya ke jasad. Itu akan terbentuk manusia menjadi berbagai suku bangsa. Nah, lalu perhatikan fitrah, adin. Inilah yang akan mempersatukan tadi yang terpisah-pisah. Ya. Cuma karena keadaan hawa nafsu manusia, karena kezaliman dan kebodohan manusia itu, sehingga yang tadinya agama ini yang seharusnya mempersatukan seluruh manusia, justru agama dibagi-bagi lagi menjadi beberapa golongan. Kenapa terjadi seperti ini? Karena dalam diri manusia itu tidak terlepas sifat kemusyrikannya. Dan orang musyrik tadi, sekali lagi saya katakan dalam Al-Quran bahwa orang musyrik itu tidak suka melihat manusia itu bersatu. Orang musyrik itu sukanya melihat manusia berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Lalu, ya, bagaimana caranya diadu domba golongan itu? Jadi kembali kepada Islam. Ingat nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu ketika kamu dahulu kamu bermusuh-musuhan, ya. Fa'alafa baina qulubikum, lalu aku satukan hatimu. Ya, ingat Allah turunkan ini kepada hatimu, hati kita menyatu. Ya. Ingat, tidak bisa kita menyatukan seluruh manusia, tetapi hati kita bisa menjadikan seluruh manusia bersatu pada hati kita. Tidak ada perselisihan, tidak ada neko-neko. Menyatu seluruh manusia. Oke, terjawab Pak Dirman?